Jadi sebenarnya deep sea mining itu adalah salah satu isu top yang cukup hot dan asik. Penambangan laut dalam untuk eksploitasi sumber daya alam. Sebenarnya sekarang tuh tantangannya apa sih tentang deep sea mining ini? Kenapa ada yang kayak pro atau kontra gitu? Halo semuanya, welcome back to podcast Our Konservasi, Our Our ways Ways to to conserve Conserve the the sea. Sea. Asik. Oke, after a while nih kita belum balik-balik lagi. Finally, we are in person making this podcast. And we are so happy this is our podcast sekaligus video perdana. So, we're so happy to have you guys here. Karena hari ini kita mau ngebahas suatu hal yang gak kalah menarik menurut aku. Do you know what, sebelum kita deep dive down pada podcast kita, sebenarnya kakak tahu nggak kalau misalnya minggu ini what is going on with our blue planet right now? Lagi merayakan apa sih minggu ini kira-kira? Apa tuh? Hari eh, saat bulan ini kita merayakan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Yay, World Ocean Day. So, World Ocean Day itu um, lebih tepatnya diperingati pada tanggal 8 Juni. tanggal 8 Juni. Dan tahun ini khususnya pada World Ocean Day itu sebenarnya ada salah satu event yang sangat-sangat prestigious ya Kak. Di mana para organisasi dan juga negara-negara itu mereka berkumpul, tepatnya tahun ini diadakan di Nice di Prancis, di mana mereka berkumpul untuk suatu conference namanya UNOC atau United Nation Ocean Decade gitu. Jadi pada tahun 2025 ini adalah tepat pertengahan dari UNOC atau United Nation Ocean Decade. Jadi kan Ocean Decade itu mereka terhitung dalam 10 tahun dan di tengah-tengah titiknya itu adalah tahun ini, which is tahun 2025. So, that is what is going on with our blue planet right now. Tapi most importantly dan hal yang menurut aku cukup worth it to be talk about today adalah salah satu isu tentang laut yang banyak juga jadi perbincangan hangat nih di kalangan masyarakat, di kalangan organisasi, pemerintahan dan lain sebagainya. And what is it about? It's of course tentang deep sea mining. Buat teman-teman sendiri ada yang pernah dengar nggak tentang deep sea mining? Kalau kakak ada pernah lihat nggak tentang isu-isu deep sea mining gitu? Ada beberapa soal deep sea mining, terutama di bagian laut yang dalam. Jadi kalau di laut tropis ada yang bagiannya kurang dalam, tapi biasanya di samudra-samudra itu bagian laut dalamnya itu ada penambangan biasanya. Jadi biasanya kakak dengar info-info tentang deep sea mining itu lewat media apa tuh? Mostly kebanyakannya di sosial media, tapi karena penasaran juga ya, apa sih deep sea mining itu, ya sering follow up gitu kan di berita-berita dan juga sumber-sumber terpercaya untuk tahu lagi info lebih lanjut. Yes, bener banget. Jadi sebenarnya deep sea mining itu adalah salah satu isu top yang cukup hot dan asik. Saat ini banyak banget dibahas karena ada banyak banget yang kontroversial gitu menurut aku juga ya dalam penjelajahan deep sea mining ini gitu. Jadi tadi udah di-share nih sama kakakku bahwa sekarang tuh ada banyak banget perbincangan tentang isu deep sea mining. Tadi sempat dibahas tentang yang ngebahas di sosial media gitu. Dan juga selain di sosial media ada paper-paper juga yang ngebahas, tapi ini juga banyak banget diperbincangkan di kalangan organisasi gitu, antar organisasi kalau misalnya kita ngediskusin tentang konservasi dan lain sebagainya. So, buat teman-teman yang mungkin baru dengar nih tentang deep sea mining today, mungkin kita mau sekalian share sedikit kali ya. Sebenarnya deep sea mining itu apa ya, Kak? Kalau menurut Kakak, deep sea mining itu apa? Uh, penambangan laut dalam untuk eksploitasi sumber daya alam yang nantinya digunakan untuk penggunaan energi, penggunaan untuk bahan bakar, pokoknya bahan-bahan yang dibutuhkan yang
sekiranya bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, tapi sifatnya mengeksploitasi gitu. Jadi biasanya deep sea mining tuh kurang lebih sebenarnya mungkin aktivitas tambang gitu ya. Ya hampir Benar, sama kayak yang ada di darat mungkin, tapi bedanya deep sea mining seperti namanya berarti terjadi di laut dalam gitu ya. betul, dan lebih mahal. Kenapa tuh Kak? Kira-kira deep sea mining kenapa bisa mahal ya? Karena alat-alat yang digunakan, jadi investasi untuk pengambilan materialnya juga eh, cukup besar sehingga eh, diharapkan dia bisa menghasilkan hasil yang worth it. Tapi ternyata eh, ya nanti ada kita bahas ya. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya ini merupakan suatu aktivitas tambang, hampir sama sebenarnya inti tujuannya seperti penambangan-penambangan yang terjadi di darat juga, tapi ini terjadinya tuh di perairan dasar laut dalam gitu. Dan hal-hal ini tuh sebenarnya ada banyak curiosity gitu, ada banyak orang yang sebenarnya penasaran tentang laut kita. Karena laut itu menyimpan jutaan ribu kayak aku bisa bilang, jutaan ribu rahasia yang belum kita eksplor gitu. Tadi aku sebelum podcast ini sempat ngebaca-baca berita juga, dikatakan bahwa sebenarnya dari lautan kita yang luas ini, yang yang 71% bagian dari bumi itu adalah lautan, dari 71% itu tuh yang baru dieksplorasi oleh manusia secara fisik, itu tuh hanya 5% bayangin, dari laut. Padahal aku yang maksudnya juga studi ilmu kelautan, kakak juga kan, kita tuh udah ngira bahwa, oh actually lumayan banyak nih riset tentang laut kan these days, apalagi sama seiring berkembangnya teknologi. Tapi pas aku membaca-baca dan kayak cari tahu lagi, ternyata semakin banyak hal yang masih jadi misteri saat ini gitu loh. Dan hal-hal itulah yang kemudian menimbulkan banyak curiosity tentang potensi-potensi apa sih yang sebenarnya ada di laut gitu, sampai orang-orang itu pengen coba juga untuk melakukan adanya eksploitasi ini gitu, deep sea mining. So, menurut kakak sendiri, kan tadi kita udah ngebahas kan bahwa tentang deep sea mining gitu. Sebenarnya sekarang tuh tantangannya apa sih tentang deep sea mining ini? Kenapa ada yang kayak pro atau kontra gitu sama hal ini? Menurut kakak gimana? Em, ya kalau ini berdasarkan pandangan pribadi saja ya. Jadi em, kenapa ada beberapa yang masih pro bahkan mendukung sekali kegiatan deep sea mining itu karena keterbatasan sumber daya yang sudah yang sudah semakin sedikit ditemukan di khususnya di daerah-daerah dan sedangkan kebutuhan akan jumlah manusia kan semakin banyak nih, jadi kebutuhannya itu semakin besar, tetapi sumber daya kita semakin sedikit. Makanya banyak perusahaan yang ingin mencari cara bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dan beberapa orang juga mendukung karena memang untuk digunakan untuk menghidupi kebutuhan manusia. Tapi kembali lagi, kenapa bisa jadi dinyatakan sebagai kontra? Karena um, apa namanya? Ada beberapa uh, dari hasil penambangan ini sudah dilihat bahwa dia merusak ekosistem, khususnya ekosistem laut dalam yang padahal baru saja mulai dieksplor karena adanya keterbaruan teknologi. Nah, belum selesai dieksplor, belum selesai dilihat fungsi ekologisnya dengan baik karena pastinya semua memiliki fungsi ekologis, tapi masih membutuhkan riset lebih dalam. Tapi hal tersebut hancur sama dengan eh, isu tentang terumbu karang yang sudah menjadi isu yang global gitu. Nah, isu laut dalam juga eh, belum bisa diketahui secara dalam karena belum ada penelitian yang cukup banyak mengenai laut dalam itu sendiri karena baru mulai terdiscover belakangan tahun ini gitu. Benar. Jadi sebenarnya orang itu mengeksplor tentang deep sea mining ini sebagai salah satu opsi alternatif gitu ya untuk penyediaan bahan-bahan yang dapat mendukung keberlan aktivitas manusia lah istilahnya gitu ya, kayak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menimbulkan energi kayak baterai dan lain sebagainya. Tapi
ada kontroversialnya di mana dari kegiatan deep sea mining ini ternyata bisa mempunyai implikasi buruk juga buat ekosistem kita gitu ya. Dan juga aku di sini juga ngelihat kayak ada yang pro dan kontranya juga, salah satunya itu karena seperti yang tadi kita sempat bahas bahwa laut itu belum banyak nih yang dieksplorasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelihat laut secara holistik, itu belum bisa kita kayak simpulkan bahwa oh this is the whole type of ecosystem that we have gitu loh. Yang baru diidentifikasi kan sedikit. Tapi kayak kalau misalnya kita udah mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan bahwa oh iya kita eksplorasi dan eksploitasi di suatu titik aja dulu gitu. Padahal mereka misalnya belum mengetahui tentang kondisi ekosistem deep sea atau laut dalam itu sendiri kayak gimana kan takutnya berimplikasinya bisa lebih buruk gitu ya daripada mungkin hasil yang mereka dapat nggak seberapa dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan nantinya. And especially yang aku juga paling kepoin ya, kalau misalnya orang melakukan deep sea mining, kan biasanya kalau di kita pertambangan tuh biasanya ada upaya untuk kayak reboisasi after orang melakukan penambangan kan, untuk istilahnya meminimalisir dampak dari penambangan itu. Nah, sedangkan kalau di deep sea nanti kira-kira gimana kan? Itu untuk mengetahui sistem ekologinya secara holistik aja kita belum tahu nih. Terus kita mau explore, kita mau eksploitasi, nanti kalau misalnya dampaknya agak besar dan lain sebagainya belum terukur, bagaimana caranya kita mau merestorasinya gitu kan? Itu pasti agak lebih lebih rumit lagi gitu. Apalagi nih speaking about deep sea atau laut dalam. Kalau menurut kakak sendiri, kenapa sih laut dalam itu kayak susah gitu atau challenging banget untuk orang tuh kayak mengetahui tentang laut dalam sebenarnya? Ya, pertama-tama karena keterbatasan eh, ya dari manusia, manusia sendiri tidak bisa masuk ya sampai ke laut dalam. Hmm. Setiap setiap 10 meter sudah ada tekanannya sendiri, bisa-bisa kita hancur setiap kali kita masuk. Dan sudah banyak alat dikembangkan, tetapi penyempurnaan alat itu masih dalam tahap belum semuanya sempurna. Bisa ada aja yang masuk, tapi masih semuanya trial and error. Tapi kembali lagi uh, untuk uh, untuk ekosistem laut dalam, misalnya dirusak seperti tadi yang disebutkan, kita belum tahu bagaimana cara pengembaliannya. Karena kayak misalnya ada kegiatan lah penambangan hutan, eh Penambangan penebangan di suatu hutan, wilayah gitu ya, ya. Hmm. penebangan suatu wilayah untuk misalnya mereka bikin perumahan, dan ternyata itu adalah lokasi untuk penyimpanan air gitu kan. Jadinya ketika hujan itu langsung erosi gitu. Jadi maksudnya bisa menimbulkan bencana, sedangkan kalau laut dalamnya dikerok, terus ada hal yang lain bisa menimbulkan bencana lain yang belum secara pasti kita ketahui. Jadi kayak sebenarnya dampaknya itu belum kita ketahui, belum dipelajari baik-baik, tapi sudah ada tindakan masif dan ekstrim seperti penambangan laut dalam atau deep sea mining. Benar-benar. Jadi kayak ada banyak banget hal yang masih belum kita ketahui gitu. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kebijakan ini itu challenging untuk saat ini, dan karena kita juga belum mengetahui tentang isi dan potensi laut dalam sendiri secara holistik itu kayak gimana. Jadi ada, menurutku masih banyak versi untuk riset itu, untuk mengetahui tentang potensinya kayak gimana dan gimana sih cara kita justru untuk melindunginya gitu. Jangan kita mengeksploitasinya karena bisa aja apa yang kita lakukan hari ini mempunyai implikasi negatif bukan hanya hari ini aja, tapi masa depannya. Nanti ke depannya kayak gimana gitu kan. So yeah, I think that's one of the key message yang kita harus tetap pegang lah, harus keep in mind nih kalau kita mau mengetahui lebih dalam lagi tentang deep sea mining. Tadi juga aku sempat waktu kakak mention tentang waktu kakak mention tentang yang waktu kakak mention tentang yang deep sea, aku juga mau mention nih buat teman-teman. Jadi deep sea itu kenapa salah satu hal yang challenging karena yang paling kalau dari secara fisiknya ya, dia itu punya suhu rendah, rendah banget.
dan juga semakin dalam semakin rendah suhunya dan semakin dalam tekanannya akan semakin tinggi gitu. Makanya tadi kenapa ada beberapa hal itu bisa explode di dalam gitu loh. Bahkan kalau kita lagi nyelam, kita nggak apa sih equalizing. Equalizing. Kalau kita nggak equalizing baik-baik dalam setiap kedalaman tertentu, gendang telinga kita tuh juga bisa terancam pecah gitu kalau kita nggak hati-hati gitu. So that is one of a really big challenge gitu loh yang harus keep in mind. Kita harus mengambil sesuatu apa ya kebijakan itu nanti ke depannya menurutku harus lebih lebih holistik lagi. Ada banyak banget aspek yang harus kita pertimbangkan gitu ya untuk isu ini. So to wrap it up, di sini tadi kan kita udah ngebahas tentang deep sea mining itu apa, kemudian challenge-nya kayak gimana, potensi dampak negatifnya itu seperti apa, dan kalau menurut kakak sendiri, menurut kakak, kakak setuju nggak kalau misalnya adanya deep sea mining ini? Dan kalau misalnya setuju atau enggak, sebagai kita nih, sebagai pemuda, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi? Gitu. Mungkin saya lebih condong ke arah tidak setuju ya terhadap deep sea mining, karena kembali lagi itu dia, saat ini sudah banyak isu mengenai laut yang belum terselesaikan dan akan sangat disayangkan kalau ada masalah baru lagi yang timbul, padahal kita ini sudah punya ya segudang masalah gitu ya, jangan cari masalah gitu. Kebetulan kalau sebagai anak muda ya, sekarang tuh kan kita lagi apa namanya gencar-gencarnya menggunakan sosial media. Jadi sosial media is a very effective way untuk kita menyebarluaskan tentang isu ini, informasi yang dibutuhkan, menarik banyak anak muda, tidak hanya anak muda tetapi juga semua kalangan begitu, karena right now everything is only one finger away gitu ya. Jadi itu dari kita sebagai anak muda, kita harus ya membuat informasi seedukatif mungkin supaya orang tertarik dan juga terinspirasi untuk mendukung gerakan anti deep sea bed mining ini. Aku setuju banget tuh, apalagi kita kan yang Gen Z ini yang makin afdol lagi, yang makin kece badai ini, sebaiknya kita mungkin menggunakan sosial media mungkin bukan cuman untuk ikutin tren, tapi bisa juga kita untuk sama-sama mengingatkan ya gimana sih caranya kita ini menjaga laut yang satu-satunya kita punya ini di bumi ini gitu. And to add a little bit dari poinnya kakak tadi, selain um, menggunakan sosial media untuk kayak mengedukasi, aku juga mau ingetin buat kita nih kalau misalnya kita dapat news, let's try to read it carefully gitu ya. Jangan langsung di istilahnya cerna mentah-mentah ya teman-teman, karena sebenarnya penyebaran isu hoax itu tuh sangat mudah tersebar gitu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media juga harus bijak tentang hal apa yang bisa kita terima dan apa yang bisa kita share gitu ya. So, oke, sebelum kita closing nih, kita ada hal baru yang kita mau lakukan di podcast ini, which is we want to close it in a really engaging way. Dan hal ini diinspirasi oleh direktur kita, asik, direktur ini di podcast kita. Dan boleh dong sharing, kita mau closing podcast ini dengan apa nih kira-kira, Dan? Jadi, oh, iya, iya. Boleh nih. Yeah. Oke, jadi judul gamenya tuh namanya Keep, Rethink, or Ban. Nah, itu tuh keep. Pertama keep. Keep itu berarti konsep tersebut sudah baik dan harus dipertahankan atau dilanjutkan sebagaimana adanya. Rethink. Konsep tersebut memiliki potensi tetapi perlu direvisi, ditingkatkan atau didekati dengan cara yang berbeda. Dan ban atau larang berarti konsep tersebut terlalu berbahaya, tidak etis atau merusak sehingga harus dihentikan atau dilarang sepenuhnya. Nah, aku akan kasih beberapa aspek penambangan laut, nanti tinggal dipilih
mau pilih keep, rethink, or ban. Tapi setelah dipilih, jelaskan kenapa pilih itu, kenapa pilih keep. Itu contohnya. Oke. Nah, itu peraturannya. Oke. Bisa mulai. Kita siap. Siapa Oke. duluan nih? Sweet dulu atau gimana? Sweet. Sweet ya. Pakai apa? Woi, gunting keras batu ya. Tuh, kok salaman? Kok jadi 3, salaman? 2, 1. Eh, woi, terlalu sehati. Ke atas dikit. Iya. Oh, terlalu kurang Tadi ke atas udah ya. aku Tapi nggak by the way kelihatan. tadi hasilnya. Nah, 3, 2, Oke. 1. Nah, Juy yang menang, jadi Juy yang duluan. Silakan. Oke. Oke. Yang pertama, Hmm. teknologi penambangan laut dalam. Keep, rethink, or ban. Of course we keep it. Teknologi pengembangan laut dalam kan. Ya, Kalau penambangan. menurut aku ya, ini itu harus kita keep. Bahkan bukan cuma di keep, harus dikembangin. Karena seperti yang tadi kita udah diskusikan kan, banyak banget hal yang belum kita ketahui tentang laut dalam. Jadi kalau sebenarnya untuk mengetahui tentang pentingnya laut melalui penggunaan teknologi itu penting banget. Dan menurut aku itu harus dikembangin gitu supaya kita bisa mengetahui tentang laut dalam ini lebih holistik lagi kayak gitu. Oke nggak? Boleh. Oke. Next. Next, kakak. Regulasi lingkungan di laut lepas. Keep. Kenapa? Kenapa di keep? Karena itu penting. Kenapa penting? Karena saat ini belum ada regulasi tertentu mengenai laut dalam, kegiatan apa yang diperbolehkan. Kalau untuk kayak penangkapan ikan sudah ada regulasinya, ukuran size-nya, apa segala macam jenis alat tangkap. Tapi untuk khususnya laut dalam belum ada yang lebih detailnya begitu. Aku boleh tambahin nggak? Boleh. Jadi tadi tuh Dan ada sempat ngebahas tentang laut lepas ya Dan. Laut lepas itu berarti laut yang udah jaraknya itu udah lebih dari batasan negara gitu loh. Iya, tadi Dan bilangnya laut lepas kan? Iya. Laut lepas. Gimana Kak? Mau tambahin jawaban laut lepas gak? Lanjut aja Jul. Berarti tadi keep ya? Iya, keep kan harus dielevasi lagi kan? Benar, aku setuju sih. Dan juga salah satu isu laut lepas ini lumayan hot juga karena laut lepas itu kayak terkadang tuh orang bingung ini batasan wilayahnya siapa sebenarnya. Jadi kayak untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah laut lepas itu menurutku lebih banyak lagi organisasi negara dan banyak pertimbangan yang harus dibentuk gitulah untuk bisa melindungi perairan di laut lepas ini. Oke. Oh iya aku ya. Iya. Oke. Oke. Can we request to question each person? So, 2 question, 1 turn. No. Iya. Oke. Jangan banyak-banyak ya Pak Bos. Siap. Oke. Penambangan di area tanpa data dasar. Apa? Penambangan di area tanpa data dasar. Oh, let's ban that. Menurut aku itu aku langsung strike ban gitu ya. Karena alasannya. Karena kalau kita nggak memiliki data dasar, data seperti ekologinya kayak gimana, sosialnya gimana gitu. Jadi kalau kita melakukan penambangan di situ, kita tidak memiliki apa ya istilahnya dasar informasi yang bisa kita lakukan untuk reserve that area gitu. Jadi itu bisa malahan menurutku dikatakan sebagai penambangan liar karena kita melakukan penambangan secara tidak terstruktur bahkan mungkin kalau misalnya kita melakukan penambangan kayak gitu um, bahkan mungkin pemerintah ataupun beberapa pihak-pihak yang memiliki wewenang di daerah itu bisa aja tidak terinformasikan sehingga dampaknya itu bisa apa ya buruk banget gitu buat lingkungan daerah dan masyarakat dari situ. Oke, that's all for me. Bukannya lagi. Udah, tadi kan
two questions each person. Oh, oke. Pengetahuan adat dan lokal tentang laut dalam. Keep, rethink, or ban. Keep. Kenapa? Karena untuk hal seperti itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan pengembangan regulasi begitu. Karena kan kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu, maksudnya orang-orang lokal tahu apa yang mereka lakukan di bagian laut dalam, apa yang kira-kiranya mereka percayai sehingga ada alasan kenapa mereka menjaga laut dalam tersebut, dan kita juga harus menghormatinya gitu. Jangan sampai budaya itu lepas dari kita, karena kita adalah manusia yang berbudaya juga. Boleh aku tambahin dikit? Boleh. Ya, aku setuju banget. Itu harus di-keep, dan juga malahan menurutku ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang tuh harus dielaborasi dengan adanya local knowledge, karena our ancestor itu tuh udah menurutku have done such an amazing job to preserve our land gitu sampai kita bisa nikmati sekarang kan, which is so amazing. Without technology at that time gitu sangat terbatas, tapi mereka bisa menjaga alam kita dan kita bisa nikmati sekarang. So it is our job right now, bukan cuma untuk mengembangkannya but also to learn from the the experts or like the people who have done it in the past. So, yes, we have finished all of our questions. Thank you so much Pak Bos udah membuat pertanyaan pada hari ini, dan also for directing this podcast. Dan terima kasih juga buat kalian-kalian yang tetap stay tune sampai bagian dari akhir podcast ini. Thank you all so much. Kalau misalnya teman-teman punya ide nantinya buat request topik podcast lainnya yang pengen kita bahas, please feel free to drop it down the chat below. And we hope to see you in the next podcast. Bye! It is our konservasi, our ways to conserve the sea. Bye! Ini udah nyala belum? Ini udah rolling. Oke, beneran ya? Punyamu udah nyala belum? Udah. Oke. Oh, sini patah. Iya.